Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1042 yang akan memperlihatkan bagaimana serunya pertarungan di Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1042 dimulai dengan kemunculan Drake secara tiba-tiba menusuk bos agen pemerintah dunia dari belakang. Di sini terlihat bagaimana kualitas bela diri Rokushiki yang dimilikinya. Ia mampu terlepas dengan cepat tanpa disadari oleh Drake dan hanya menggunakan satu serangan Tekai saja langsung membuat Drake kembali tumbang. Namun, yang menjadi perhatian kami di sini bukan hanya kehebatan bertarung yang dimiliki olehnya, melainkan obrolan yang sepintas biasa saja, tapi sebenarnya memperlihatkan kondisi dari angkatan laut maupun pemerintah dunia yang tidak solid. Nah, saat Drake menyerang dari belakang, si agen mempertanyakan mengapa Drake menyerangnya. Dan Drake menyebutkan jika ini adalah cara menegakkan keadilan. Lalu di akhir percakapan, si agen iri pada komitmen Drake. Perlu diketahui, di angkatan laut dan juga pemerintah dunia, mereka terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu keadilan sejati dan keadilan moral. Bagi nakama yang belum paham soal ini, akan kami bahas sedikit. Keadilan sejati yaitu mereka yang memegang prinsip siapapun yang menentang angkatan laut ataupun pemerintah dunia, mereka adalah musuh, sehingga harus dimusnahkan tanpa kenal ampun. Sedangkan mereka yang memegang prinsip keadilan moral adalah mereka yang tetap menegakkan hukum, akan tetapi orang-orang yang berada di kubu ini tidak bisa mengkhianati hati nurani mereka. Seperti kasus Fujitora yang secara tidak langsung mendukung tindakan Luffy untuk mengalahkan Doflamingo yang seorang Shichibukai. Bahkan Fujitora meminta maaf atas kasus Doflamingo yang merupakan Shichibukai bagian dari angkatan laut saat itu. Nah, kami akan mengupas lebih dalam apa hubungan antara keadilan, terbentuknya SWORD, lalu CP0 dan pemerintah dunia pada video selanjutnya. Yang jelas di awal pembahasan kita tadi, Drake yang memegang prinsip keadilan moral memilih untuk bertindak tanpa perintah Akainu, melainkan sebuah organisasi yang bernama SWORD. Dan bos CP0 tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti perintah Gorose, karena mereka adalah anjingnya pemerintah dunia. Mungkin nakama akan lebih paham apa yang kami maksud setelah kami bahas pada video selanjutnya. Sejak keberadaan Onigashima di atas Wano Kuni sampai dengan pedang Law melobangi tanah Wano dan juga semburan api Kaido hingga menembus ke dasar Onigashima, belum ada penduduk di sana yang menyadari jika bahaya sedang mengintai mereka kalau saja pulau terbang itu menghantam Wano Kuni. Meski sekarang efeknya tidak sengeri saat bom Kaido belum jatuh bersama Big Mom. Mereka kini sedang menutup festival api dengan menerbangkan lampion permohonan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka menginginkan hidup yang lebih layak dan terbebas dari kelaparan. Di One Piece chapter 1041 lalu, kita sempat dibuat riang akan kemunculan Gear Force Snakeman terbaru, yaitu Hydra. Pada chapter itu, serangan Luffy memang cukup membuat kaget Kaido, karena selain memiliki kecepatan yang sulit diprediksi, secara power juga lumayan membuat Kaido kesakitan. Lalu, banyak yang mengira jika Kaido akan tumbang dalam waktu dekat. Karena di akhir chapter, Luffy sempat menyebutkan jika ini adalah Gear Force terakhir dan Luffy akan mengerahkan semua kekuatannya demi menyelesaikan duelnya melawan Kaido. Lalu faktanya, di One Piece chapter 1042, kekuatan fisik Kaido yang luar biasa tangguh masih bisa bertahan walaupun telah dihujani dengan pukulan terkuat Luffy saat itu. Bahkan, Kaido masih bisa menahannya dengan jurus mabuk genit, hingga membuat Luffy terdesak dengan jurus mabuk pencuri. Dari sini, untuk sementara kekuatan Gear Force bukan solusi dalam mengalahkan Kaido. Lalu, bagaimana cara Luffy mengalahkannya? Hal ini akan kami bahas pada akhir video.
Setelah mendapatkan serangan dari Drake di awal chapter, tentu membuat si agen mengalami luka yang cukup parah, karena serangan itu terlihat fatal. Namun hebatnya, si agen masih bisa bergerak lincah seperti tidak terjadi apa-apa. Hal itu dibuktikan dengan kemunculannya dengan cepat dan tidak terduga. Ia langsung mengunci bahu Luffy dari belakang hingga membuat Luffy yang tidak bisa bergerak mendapatkan pukulan mematikan dari Kaido. Cara yang agen lakukan memang terbilang sangat licik. Namun, ini ada alasannya. Pertama, dengan kondisi terluka membuatnya tidak bisa melawan Luffy dengan fisik yang prima. Lalu, yang kedua, jika ia melakukan aksinya dari depan, maka besar kemungkinan ia akan dihajar oleh Luffy bahkan Kaido. Tapi melihat kekecewaan Kaido atas kecurangan ini, apalagi ia sampai flashback dengan pertarungannya melawan Oden dulu, tentu kali ini Kaido sangat murka. Jika si agen tidak cepat mengambil tindakan untuk kabur, maka bisa dipastikan ia akan dihabisi Kaido saat itu juga. Karena secara kekuatan sangatlah berbeda jauh. Tapi kami lebih senang jika si agen ini sampai mati dihajar Kaido. Selain tidak ada pengganggu lagi, pemerintah dunia tentu akan mengambil tindakan dengan mengerahkan pasukan agen dan juga armada tempur yang lebih banyak lagi. Pertarungan Luffy versus Kaido membuat keduanya sama-sama kesulitan untuk membuat tumbang lawannya. Meski dengan kecurangan CP0 membuat Luffy harus KO sementara waktu. Dan momen ini akan dijadikan Luffy untuk istirahat seperti duel sebelumnya, yang membuat Luffy sampai terlempar keluar Onigashima. Namun, kali ini belum tahu apakah ada yang menyelamatkan Luffy atau Luffy akan dibiarkan saja oleh Kaido sampai Mugiwara sadar kembali. Namun yang jelas, Luffy sudah memberikan isyarat jika serangan menggunakan Gear Force memang tidak sanggup membuat Kaido tumbang. Itu artinya Luffy akan bersiap untuk mengaktifkan Gear 5 atau Awakening. Masih ingat dengan pertarungan Kid dan Law versus Big Mom? Pada awalnya mereka mengatakan bahwa serangan Awakening akan membuatnya kehabisan tenaga. Tapi saat mereka gunakan, Big Mom masih bisa bangkit malah lebih gila lagi. Dan pada kenyataannya mereka berdua menggunakan kekuatan Awakening yang lebih dahsyat lagi. Dan kembali mengatakan jika energinya akan dihabiskan untuk Awakening. Hal itu barulah membuat Big Mom benar-benar tumbang. Begitu pula dengan kasus Luffy. Pada One Piece chapter 1041 lalu mengatakan jika Gear Force Snakeman Hydra adalah yang terakhir. Namun hal itu tidak berhasil. Nah, setelah Luffy nanti bangkit kembali, ia akan menggunakan kekuatan yang jauh lebih hebat. Bisa saja itu Gear 5 atau bahkan Awakening. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.